Perhatian, berdiri siap. Beri salam kepada Pak Guru mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Berarti kita keras. Ada yang tidak, ada yang masuk? Tidak masuk? Siapa? Rani sama? Yunus Muturi. Keterangannya bagaimana? Rani diduga. Ya baik. Jadi nanti kita keras tolong perhatikan ya. Ya, Pak. Dan kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran, tolong berdiri, semua berdiri dulu. Ya, cek kerapiannya dulu. Cek kerapian, aman? Aman, mantap. Terus lihat di samping kiri kanannya, ada sampah atau tidak? Ada sampah? Tidak. Nah, tidak ada. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Sebelum aku tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya mau tanyakan dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Vektor. Nah, kali ini juga masih tetap dengan vektor. Kira-kira kalau yang minggu lalu itu vektor tentang apa? Vektor dalam kehidupan. Iya, berarti vektor dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Yang kemarin itu secara grafis apa? Ada yang segitiga. Mantap. Nah, pada kali ini kita juga masih tetap dengan materi vektor, tetapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Pada akhir pembelajaran melalui model PBL dan metode statistik dengan menggunakan simulasi PET. Nah, itu nanti yang pertama kita diharapkan itu peserta didik mampu menunjukkan perbedaan antara besaran skala dan besaran vektor beserta contoh-contohnya melalui informasi tampilan gambar dengan benar. Meskipun masih sama dengan yang minggu lalu, tapi sini kan kita nanti mau melihat resultannya dulu, ya kan? Yang kedua, peserta didik mampu melakukan operasi matematis untuk menentukan nilai kombinasi vektor sebidang melalui bantuan simulasi dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai. Ya. Selanjutnya, sini saya akan tampilkan gambar yang meskipun minggu lalu sudah ditampilkan, tapi sini saya tampilkan ulang. Ini ada 3. Ini gambar apa? Pesawat. Pesawat kenapa itu? Lepas landas dari bandara. Landas, ya. Ini kapal sedang menuju ke kampung halamannya, ya kan? Iya. Kita lihat. Nah, situ ada komponen-komponen vektor. Ada komponen yang sungguh ya, kemudian lanjutnya ada yang nah, di sini ada yang namanya resultan. Ya, berikut. Lihat sini. Ini Anton punya kekasih hati. Tadi. Ya, kita lihat. Ini sedang apa nih? Oke, selanjutnya kita lihat yang punya komponen vektornya ada, kemudian juga, terus terbentuk juga ada. Selanjutnya ini. Buat apa? Yang bendera. Hasil kita berdiri di bawah tiang bendera, toh? Di situ membentuk tentang vektor juga. Dari K ke X juga ada membentuk vektor. Tanyakan. Misalkan ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan kemudian
bertanya. Siapa? Ayo. Ada lagi yang lain? Nah, Christian. Guru resultan itu apa? Resultan itu apa? Jadi Christian tanyakan tentang resultan. Ada lagi yang lain? Siapa angkat tangan? Ayo. Ya. Jadi. Bagaimana cara mencari resultan? Nah, bagaimana cara Mencari resultan? resultan. Ini artinya menghitung ya. Ya, Kita ya. menghitung. Contohnya di gambar tadi. Mungkin seiringnya kita hitung, ya kan? Ya. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kalian akan dibagikan dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian cari tahu, analisis sendiri. Kira-kira resultan itu apa? Jadi nanti kalian cari informasi dari mungkin dari Google, ya kan? Ya. Kemudian dari praktikum menggunakan aplikasi PET nanti silakan kalian jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi cukup kita 2 saja hari ini pertanyaan mulia. Ya. Waktunya tidak pas. Sekarang saya tampilkan dulu cara menggunakan PET. Jadi PET itu sebenarnya alat bantu. Misalkan kita di lab nanti, misalkan di laboratorium tidak ada alatnya, kita bisa gunakan ini PET ini. Nah ini, bentuknya seperti ini. Kemudian nanti kan kalian buka di laptop kalian masing-masing, di situ nanti ada. Nah, saya jelaskan sedikit cara penggunaannya. Jadi nanti misalkan kalian mau analisis sesuai dengan LKPD, pertama kita ambil yang A ini. Nah, misalkan 10 juga. Nah, kalian akan cari tahu resultannya yang mana. Kalian klik yang zoom ini. Nah, tinggal diarahkan. Seperti itu. Baru kalian lihat nilainya di sini. Diklik, mana yang diklik maka nilainya di situ akan muncul. Kemudian yang misalkan kita klik yang B. Nah, berarti B ini nilainya 10. Kemudian A ini nilainya juga 10. Paham ya? Paham. Nanti sebentar kalian bisa kreasikan sendiri, bisa dirubah-rubah, misalkan dicari sendiri. Pak, saya mau cari sesuai dengan LKPD yang beda dari LKPD. Ya silakan, ya kan? Iya. Ya. Nah, jadi nanti dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, jadi ini saya harapkan diikuti dengan baik saat proses pembelajaran supaya kalian bisa menghitung, ya. Di sini diharapkan untuk dapat menghitung resultan vektor. Usahakan jangan sampai cuma yang itu saja yang bisa kerjakan. Usahakan semuanya bisa kerjakan melalui bantuan aplikasi PET. Gitu. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang kemarin hasil tes. Karena hasil tesnya kan sudah keluar loh. Ya. Lalu kita tes. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang dibentuk itu. Ayo. Kelompok 1, 2, 2 di sini kan? Nah, di situ oke. 3, 4. Atau
Oke, jangan lupa kesimpulan. Akar 25 kali akar 10. Akar 25 di atas bisa sama dengan 5 akar 10. 5 akar 10. Sudah. Sudah usah kan sudah kan Sudah. Ini yang baru. Ini yang baru. Ini udah berdiri. Ini yang pegangnya keluar. Beda lagi kalau ini aturannya begini, kalau musik sudah mulai berarti langsung mulai ngopor. Berhenti di mana saya misalkan pause lagunya di pause berarti ada pertanyaan untuk dia. Siap, Pak. Siap, deh? Siap. Ya, siap. Oke. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan resultan? Berdiri kamu. Boleh bisa berdiri. Kira-kira resultan itu apa? Kamu resultan itu apa? Resultan adalah total atau jumlah keseluruhan dari jarak antara kedua vektor. Oke, berarti penjumlahnya. Ya. Oke, baik, betul. Lanjut, lanjut. Ya, sebelum ini jadi mungkin kita lihat waktu. Kalau misalkan waktunya cukup berarti bisa semua presentasi. Yang baca saja apa yang kalian dapatkan. Yang sesuai dengan LKPD tadi kalian dapatkan berapa? Terus resultannya berapa? Gitu? Kemudian yang kalian buat sendiri. Kira-kira kalian dapat berapa? Oke, mungkin mulai dari kelompok mana yang mau duluan? Ayo. Kelompok satu? Boleh. Oke, baik. Ya, close dulu untuk kelompok satu. Ya. Silakan kelompok satu. Adalah 10 kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dan 10 kuadrat dan 10 kuadrat adalah 100. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Akar dari 200 adalah 14,1. Pertanyaan yang kedua, buktikanlah nilai yang muncul pada aplikasi P dengan menggunakan persamaan F tambah Y kuadrat. Sebelum mengerjakan menggunakan persamaan yang dimaksud, terlebih dahulu peserta didik diminta untuk memasukkan nilai tiap komponen vektor ke dalam tabel berikut. Nilai komponen pertama yaitu yang kami pilih X kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Dan komponen kedua yaitu Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nilai resultannya yang muncul yaitu 26. Yang kedua, nilai komponen pertama yaitu X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nilai komponen kedua yaitu Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nilai resultan yang muncul yaitu 7. Sudah? Oke, baik. Itu saja? Ya, kasih aplaus untuk kelompok satu.
apa lagi? Hasil diskusi kami jika ada salah kata kami mohon maaf. Iya, baik. Ya. Ada yang lain? Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami yang akan dikerjakan oleh teman saya, Frisko. Thank you. Bismillah berdoa ini. Kemudian bisa mati jawab. A dapatkan hasil 10 dan B 10, jadi resultannya 14,1. 1. Ya, nanti kalau mulai tulis mungkin sama tidak? Tidak jelas. Bebas. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sebelum mengerjakan menggunakan persamaan dimasuk, terlebih dahulu kita diminta untuk memasukkan nilai tiap komponen yang sudah ada pada aplikasi PET yang diberikan. Nah, yang berikutnya kita disuruh untuk menentukan sendiri nilai komponen pertama dan kedua, kemudian hubungan dengan resultannya. Tapi yang kita jawab hanya yang nilai komponen yang kita buat sendiri, yaitu nilai komponen yang pertama 15, yang kedua yaitu 5. Akar 9 dikali akar 13. Akar 9 yaitu 3, akar 13 yaitu 3,60. 3 dikali 3,60 hasilnya 10,8. Satuannya? Jadi ini hasil dari pekerjaan kami akan menyimpulkan dari keseluruhan. Dari keseluruhan yang kita kerjakan, kita dapat mengetahui apa itu resultan dan cara menghitung resultan. Dan kita juga dapat mengetahui cara penggunaan aplikasi PET. Kira resultan itu apa gitu? Resultan itu tuh Resultan itu adalah penyebabkan dari kedua ini. vektor. Terus penggunaan persamaannya pakai rumus. Ditambah. Oke, mantap. Itu saja? Ya, Ya. Baik. Demikian presentasi dari kami. Jika salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Baik, karena waktunya sudah sudah cukup. Kalau tidak cukup, jadi kita nanti minggu depan boleh kita tambah waktunya sedikit itu mungkin yang tapi ya kan hanya kita jadi masih ingat. Tapi jangan lupa kumpulkan sebentar dengan KPD-nya. Iya. Ya. Ya dari kesimpulan yang dua kelompok tadi baca, kira-kira kalau kita rangkum itu kesimpulannya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi resultan itu apa? Berarti tadi yang karena kita hilangkan berarti ya resultan itu apa? Total atau penjumlahan dari Vektor. Ya dari komponen-komponen vektor. Kemudian apa lagi? Cara menghitung. Iya, cara mencari resultan. Ya toh? Itu kita bisa gunakan apa lagi? Nah, resultan vektor juga ada di dalam kehidupan. Kita tidak lihat dengan kasat. Iya toh? Tapi di aplikasi PET itu kan membantu kita bisa membayangkan ternyata resultan seperti ini ya. Ya kan? Sepahamnya? Bisa. Nah, nanti karena tugas nanti kan ada tugas. Sebentar mungkin jam istirahat Pak Guru akan bagikan karena Pak Guru tadi lupa bawa ke ruang kelas. Jadi sebentar saya kasihkan ini. Gimana? Kemudian
kemudian di sini ada bahan refleksi. Jadi Pak Guru minta tolong nanti kalian mungkin nanti di rumah atau sebentar kalau ada waktu luang di jam istirahat sambil makan sambil isi tidak apa-apa. Kira-kira ini mengenai tentang pembelajaran hari ini. Jadi jawab sejujur-jujurnya. Ya, Tidak boleh, tidak ada unsur pemaksaan di sini. Dorong dua tidak ada toh? Ya, jadi tidak bisa. Ya, jadi minggu depan itu, jadi kita akan masuk mungkin lanjutkan dengan ada pertanyaan sedikit, kita ambil waktu sedikit, kemudian kita lanjutkan dengan masih dengan vektor, tetapi kita akan gunakan tiga komponen vektor plus kita masukkan tentang sudut. Bagaimana pengaruh sudut terhadap nilai resultan. Ya, jadi pulang nanti cari-cari sudut, berarti otomatis harus kuasai sudut-sudut istimewa. Ini kan di matematika sudah ada toh? Ya. Jadi semoga kalian minggu depan bisa hafal itu. Ya. Ya karena waktunya sudah ini, jadi kita akhiri saja ya. Baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi misalkan nanti kalian pulang di rumah, kemudian ada hal yang tidak dimengerti, silakan minggu depan ditanyakan. Ya, itu saja. Selamat pagi. Perhatian. Ucapkan terima kasih pada Pak Guru mulai. Terima kasih, Pak. Sekarang semangat pagi. Pagi. Ya.